fix timestamp yang ada di kolom deskripsi. It's my channel. Welcome to my channel. Ha! Bye, welcome back with me. And you are watching me again, Kobayashi 07. So today, kali ini gua akan ngejelasin lagi mengenai pembuatan landing page menggunakan Bootstrap 5 ya. Nah, jadi di sesi kali ini kita akan membaginya jadi 3 materi. Yang pertama ada Jumbotron, yang kedua ada carousel, dan yang ketiga ada hero section. Nah, kenapa saya bagi menjadi 3 ya? Karena di section kali ini tidak semua website hanya memakai satu, ya kan? Jadi di section kali ini website penggunaan dari 3 materi ini, Jumbotron, carousel, dan juga hero section, itu digunakan sesuai dengan kebutuhan dari website itu, ya kan? Pada section kali ini kita juga bisa ya menggunakan carousel di section yang lain. Tapi untuk section kali ini terdapat 3 materi atau 3 penggunaan dalam section tersebut. Baik, kita akan langsung masuk ke tutorialnya. Let's go. Oke, kita udah masuk di Visual Studio Code-nya ya, teman-teman ya. Ya boy ya. Oke, jadi yang pertama kita lakukan terlebih dahulu seperti biasa, kita kasih komentar di bagian yang ingin kita buat ya, di section yang ingin kita buat. Yang pertama, kita bisa bikin dengan awal Jumbotron ya, kita bikin lagi ya, Ctrl plus tanda tanya seperti biasa. Atau kalau teman-teman mau manual bisa sih ya, dengan menuliskan ini secara manual. Kita tulis akhir Jumbotron. Baik, nah kita akan memasukkan atau meletakkan kodingan-kodingan dari Jumbotron yang diberikan oleh Bootstrap itu sendiri. Nah, kita bisa langsung masuk ke websitenya Bootstrap. Kita seperti biasa, kita masukkan ke documentation. Nah, dikarenakan Jumbotron ini tidak terdapat pada Bootstrap 5, maka kita akan menggunakannya jadi Bootstrap 4, karena Bootstrap di Jumbotron ini terletaknya di Bootstrap 4, dan juga kalau nggak salah di Bootstrap 3 ada. Nah, enaknya ketika kita menginstalasi versi yang lebih rendah ya, versi yang lebih tinggi, maka kita dapat menggunakan elemen-elemen ataupun materi-materi atau section-section yang ada di versi-versi terbawahnya. Dan juga kebalikannya, kalau kita menggunakan versi yang terbawah, versi yang rendah-rendah, maka kita akan sulit gitu, nggak bisa malahan untuk menggunakan elemen-elemen yang di atasnya ya. Elemen-elemen kalau nggak salah itu biasanya terdapat di template-template yang gratis gitu ya. Jadi ada beberapa template yang masih menggunakan Bootstrap 3, yang mana Bootstrap 3 tidak memiliki carousel. Nanti akan aku jelasin carouselnya. Baik, kita masuk saja. Kita coba cari di kolom search. Kita ketik Jumbotron. Baik, Jumbotron. Nah, ini kan ada banyak nih ya, jadi kita bisa dapat milih. Kita copyin, kita menggunakan yang ini ya, karena ada tombol-tombol. Baik, kita pastein di sini. Baik, kita lihat apa yang terjadi. Boom. Ini tombolnya tadi awalnya kan tadi seperti ini ya, tombolnya. Tapi kenapa bisa seperti ini? Tombol ini sudah mengikuti CSS yang kita buat pada bagian ini. Nah, jadi CSS yang kita bikin di sini itu juga mempengaruhi CSS yang ada di Jumbotron. Baik, ini kan aneh ya, kita agak aneh ya kalau dilihat-lihat ya. Bagaimana kalau kita turunin dulu nih? Kalau nggak salah hello world-nya nggak ada nih. Di sini kan ada hello world, tapi malah di sini nggak ada. Sepertinya
tertutupi bagian navbar ini. Nah, bagaimana kalau kita turunin dulu hello world-nya? Pertama-tama dapat kita lakukan itu menurunkannya dengan coba cek di aku akan coba buat dulu di desktop. Baik, jumbotron, margin top, bisa nggak 200 pixel? Oh, nggak bisa pakai ini Pak, margin top. Berarti aku mau pakai padding top. Nah, ya kan udah mulai turun nih. Kita coba cek di responsifnya. Mungkin kalau teman-teman bingung responsif ini apa, teman-teman bisa klik di pojok kiri atas ya. Pojok kanan atas ya, bisa ke situ. Baik, ini kan hello world-nya masih ini ya, masih nggak nampak ini. Kita turunin juga di responsifnya teman-teman. Baik, CSS tolong panggilin saya Jumbotron, kelas Jumbotron, dikarenakan kita ingin memanggil kelas yang ini ya, kelas Jumbotron. Tolong turunkan sebanyak 200 pixel. Apa yang terjadi? 1, 2, 3. Boom, ininya agak jauh ini Pak. Kita buat jadi 100 aja ya. Baik, sama ini sepertinya ini kejauhan, kita buat yang 100 pixel aja. Kita lihat apa yang terjadi. Boom, mantap. Aku mau ada gambar di belakangnya. Kita mau ada gambar di belakangnya ya. Kita bisa tambahin di sini aja deh, jumbotron background image ya. Kita panggil image URL, panggil image img slash jumbotron.jpg. Baik, apa yang kita bisa lihat? Oh, membesar dia. Kita panggil lagi width, kita coba ubah ukurannya sebanyak 20%. Aneh Pak, karena kalau kita menggunakan width ini tulisannya juga ikut nih ya, jumbotronnya juga makin mengecil. Tapi kita bisa pakai, kita ingin merubah ukuran dari backgroundnya. Baik ya, kita bisa coba pakai perintah background size cover. Kenapa cover? Biar lebarnya ini bisa apa ya namanya, lebarnya atau ukurannya bisa nyesuaiin dari websitenya tadi, nyesuaiin covernya ya. Nah, kita karena ini kan terpotong nih ya, ini terpotong nih. Kita mau turunin lagi, gedein lagi berapa ini ya, misalnya widthnya aku mau bukan width, mohon maaf, height, berarti tingginya gitu. Berarti tingginya coba auto deh, aku pengen coba auto. Aneh juga ya, berarti kita bisa gunain height-nya. Kita akan coba 200 pixel. Apa yang terjadi? Turun ke bawah nggak? Oh, malah makin kecil ya. 500 pixel. Apa yang terjadi? Nah, lumayan lah ya. Kita coba di sini ya, bagaimana kalau responsif? Oh, responsifnya tidak aman. Oke, kita coba copyin ini di media apa namanya, lens portrait HP. Tapi kita mau ngebetulin ini nih di mobile apps portraitnya. Tadi kita ngubahnya di desktop, sekarang kita akan mengubahnya atau membetulin ini di mobile lens, mobile portrait. Oke, background size kita coba ya, aku maunya 180%. Gimana?
Oh, sepertinya agak aneh ya. Um, boleh deh 90%, 90%, tapi kita turunin hacknya. Nih hacknya kita turunin. Kita coba 300. Apa yang terjadi? Masih ya. Baik. Berarti aku mau background sada 100%. Apa yang terjadi? Soalnya tadi ketutup sih dianya. Oh, cover. Kita balikin aja ke cover. Gimana? Nah, kan? Jadi nggak kepotong dia. Ternyata di cover tadi permasalahannya. Karena kan dia otomatis kan mengikuti seberapa banyak hacknya gitu loh, seberapa besar hacknya, maka dia akan lebarnya juga akan mengikuti gitu loh. Kalau teman-teman bermain di Photoshop, kalau ingin membesarkan sebuah gambar, maka teman-teman dapat menekan shift untuk membesarkan gambar tersebut agar dimensinya nggak berubah, agar lebarnya itu enggak berubah, lebar dan panjangnya itu enggak berubah, dimensinya tetap 1:6 ya, tetap 1:6, enggak akan gepeng, enggak akan mencut gitu ya, enggak akan gepeng gitulah kalau bahasa anak Photoshop atau desainer gitu. Nah, ini udah bagus nih. Baik, kita akan ngegelapin ini dulu nih. Ini aja deh tulisannya dulu. Kita akan coba di tulisannya ya. Tulisannya apa? Di sini kelasnya tagnya H1. Baik, kita coba. Ini karena tulisannya kita mainnya di sini aja. Jumbotron. Masuk ke kelas Jumbotron dan masuk lagi ke tag yang H1-nya. Kita bikin perintahnya ya. Coba. Oh gini aja deh. Aku mau ini ke tengah dulu. Aku mau ini dikontainerkan dulu. Bentar. Jumbotron ya. Kita buat kontainer supaya apa tadi? Kemarin ya, masih ingat? Supaya terdapat margin antara kiri dan kanan. Baik. Kalau teman-teman masih bingung, coba aja deh diklik di sini sini ya. Itu video kemarin udah kita bahas di mengenai kontainer. Baik. Hello World. Sudah. Yang pertama akan kita lakukan setelah membuat kontainer, kita akan merubah fontnya dan juga warna dari tulisannya ya. Baik, bagaimana kalau kita coba yang Nunito kemarin, font yang kemarin udah kita download ya, Nunito ya. Kalau teman-teman masih bingung, coba ke video yang navbarnya teman-teman ya. Pokoknya sudah jelas aku jelasin di sana. Nah, Jumbotron A1 font family, kita lihat apa yang terjadi. Sudah berubah, tapi aku maunya font weight-nya bold. Apa yang terjadi? Nah, kan cakep deh tuh. Kita gedein lagi deh. Nah, font weight-nya. Lalu kita ubah warnanya. Kita coba deh warnanya putih. Apa yang terjadi? Boom. Dan kita akan coba membuat dia ke tengah. Apa yang terjadi? Kurang tengah 800 pixel. Kayaknya nggak betul 800 sih. Kita coba di 500 saja. 500 pixel. 1, 2, 3. 400 pixel. Ini coba-coba berhadiah ini. Disarankan ya teman-teman ya, mendesainnya terlebih dahulu di aplikasi desain. Jadi ketika ingin dicoba, ketika ingin mengimplementasinya ke front end web ya,
teman-teman nggak coba-coba nih kayak gini. Coba-coba layoutnya itu. Jadi kalau di aplikasi desain ini dia biasanya sudah memberikan komponen CSS-nya ya. Itu biasanya ada di Figma dan juga di Adobe XD. Baik, this is simple. H1 colornya udah pas. Jembotron H1 udah. Baik. Yang ininya apa nih? Kelas P kelasnya lead. Baik, kita akan akan merubah juga font dari kelas P, dari tag P-nya. Baik, kita coba dulu masuk ke kelas Jumbotron, P, color, font family dulu, Nunito. Ya, kita akan pakai font yang Nunito. Color white. Apa terjadi? Nah, oke. Aku akan ini kan karena ada garisnya nih, ya. Mumpung ada garisnya, bagaimana kalau kita custom lagi garisnya? Ya, mana di garisnya nih? HR kelas My 4. Gini aja, kita nggak perlu panggil ininya. Kita nggak perlu panggil oh, mohon maaf, aku lupa lagi nih. Ini harusnya kita gunain dulu di media desktop, dan di bagian ini kita akan coba betulin lagi ya, si Jumbotron yang ada di mana nih ya, di mobile. Baik, ini kan dia lebih jauh ke kanan gitu. Bagaimana kalau kita kiriin lagi? Margin left, tolong mundurin di posisi 200 pixel, bukan posisi, jauhkan ke sebelah, tulis tag H1 ini, kasih jarak sebelah kirinya 100 pixel. Apa yang terjadi? Oke, 90 pixel aja deh. Baik, aman ya. Ini kan tulisannya di bawah this is ini ada it useless dan apa segala macam ini ya. Di bawahnya Jumbotron P, coba font family. Coba kita bikin font size 0%. Berarti kita akan coba 20%. Kita lihat. Terlalu kecil. Gimana ya? 80% deh, kita cek aja dulu. Nah, jadi masalahnya jarak antara tulisan dengan garisnya ini jauh. Untungnya tadi si P yang ini telah dikasih kelas sama si tapi coba aja deh margin top 20 pixel. Enggak ngaruh, gini aja deh. Ini kan dari Jumbotronnya udah ngasih kelas nih, kelas lead. Bagaimana kalau kita gunain kelas itu? Jumbotron P, masuk ke tag P dan masuk ke kelas lead. 1 2 3, kita coba margin bottomnya
100 pixel. Kalau ini naik ke atas kita turunin. Kita coba buka aja dari sini. Aku mau ngeliat layoutnya ya. Nah, ini enaknya Pak ketika kita ngedesain menggunakan Mozilla Firefox. Nih. Ya. Ikutan, Pak. Font width-nya. Gimana nih? Lead udah. Tapi fontnya 80%, lead font weight. Padding bottom nggak ada ya di lead. Oh, nggak masuk nih, berarti P nya kita hapus. Margin bottom min 20 pixel. 1 2 3 apa terjadi? Baik ya, sudah mendekat ya, sudah rapat. Yang akan kita ubah lagi ini atasnya, jembatan P. Gini aja, aku kasih kelas aja yang di sini. P class ya, bawah. Baik. P bawah. J bawah aja deh, J bawah, jumbotron bawah. Ya. Kita masuk lagi jumbotron. Masuk lagi ke kelasnya J bawah. Margin top. Panggil margin top min 20 pixel juga, sama, min 20 pixel. 1 2 3, main terjadi, boom, mendekat dia ya. Oke, ini buttonnya juga oke. Sebenarnya ini akan terjadi masalah nih. Coba kita lihat di desktopnya. Nah, kan aneh kan? Karena ini tadi kita nggak buat di versi desktopnya. Mungkin teman-teman masih ingat kalau kita tidak ketika kita mengubah suatu perintah di mobile dan kita tidak mengubahnya desktop, maka perubahan dari mobile juga akan mempengaruhi perubahan yang ada di desktop. Tetapi sebaliknya, kalau kita merubah beberapa perintah yang ada di tampilan desktop, maka tampilan yang ada di mobile ya, mobile portrait itu tidak akan terpengaruh gitu. Baik, kita akan copyin aja. Mulai dari sini aja deh, karena kan jembatan P-nya udah kita bikin tadi. Jembatan P, baik. Font size kita gedein 100%. 1 2 3. Seberapa gede? 100% udah pas. Ya, mantap. Aku nggak mau dia terlalu dempet. Kita buat lagi seperti awal. Coba turn lead-nya. Kita buat jadi 0 pixel. 0 pixel. Kita buat lagi nih jadi 0 pixel. Kembalikan posisi menjadi posisi awal. Baik, oke. Tadi kita coba turunin dulu deh yang jumbotron kontennya ini ya. Ada kelasnya enggak nih? Display 4. Jumbotron kontainer. Masuk dulu. Kita turunin semuanya. Kita turunin semua yang ada di konten dalam kontainer itu. Masuk lagi kelas kontainer. Turunin margin top 200 pixel, 20 pixel. Jadi 1 2 3. Turun enggak? Udah mulai turun. Kita tengahnya lagi, kurang. Masuk ke 80 pixel. 1 2 3. Apa yang terjadi? Boom, turunnya terlalu jauh. Kita pakai 50 pixel aja. Oke, cukup. Nah, yang menjadi kita tadi mau mengcustomize ini ya. Kita coba customize dari logo dari garis ini ya, yang udah dikasih sama jumbotronnya, udah dikasih sama bootstrapnya.
Kalau teman-teman masih bingung garisnya itu dibuat dari apa, garisnya dibuat dari HR ini. Nah, kita coba bikinnya di ini aja deh. Takutnya kalau kita ngerubah di mobile itu kan agak jelek ya, dan akan merubah berbagai macam struktur lagi. Jadi kita akan merubahnya di bagian desktop saja. Oke, Jumbotron masuk ke tag HR, kasih perintah hey, kita gedein 20 pixel. Apa yang terjadi? 1 2 3. Gede dia, gede. 10 pixel aja deh, 10 pixel. Kita kasih warna, color. Kalau nggak color berarti kita akan coba kalau nggak color berarti kita akan coba background color white. Terus 1 2 3. Oh, udah berubah putihnya tapi masih ada opacity ini nih. Nanti kita betulin. Tapi boleh, aku juga penasaran. HR kelas 4 coba kita buat dulu deh opacity 200%. Apa yang terjadi ya opacity-nya? Nah, itu tadi ada opacity-nya ya teman-teman ya. Baik, kita matikan dulu warna yang ada di sini BG primary. Kita ganti dengan warna yang ada di CSS. Baik, Jumbotron background color white. Apa yang terjadi? 1 2 3. Boom ya. Oke, ini kan karena warna-warna putihnya ini nggak nampak ya, karena tertutupi oleh background. Kita akan menggelapkan backgroundnya terlebih dahulu nih, kawan-kawan. Kita akan membuat satu shape, satu kotak yang akan menimpa si Jumbotron ini. Baik, kita bisa tambahin Jumbotron after ya. Kita akan memberikan kotak itu di atas ya, di atas berarti kita kasih after setelah si backgroundnya ini. Kita akan timpa backgroundnya Jumbotron after. Kita akan tambahin beberapa komponen ya, beberapa perintah yang ada di Jumbotron after. Yang pertama kita bisa masukin konten. Gini aja, kasih gini aja. Displaynya blok, kita akan ngebloknya ya untuk displaynya. Besarnya itu kita kasih 100% sesuai 100%, ukuran 100% atau ukuran semula dari Jumbotron yang ada. Begitu juga dengan height-nya 100%. Baik, seperti yang kita bilang, aku akan ngegelapin dari Jumbotronnya itu sendiri. Black. Kita coba. Boom. Ini kan masih di bawah ya. Bagaimana kalau kita mau ke atasinya untuk menimpa si Jumbotronnya ini tadi? Baik, kita coba. Kita bisa coba. Posisinya absolut. Berarti kalau yang di afternya ini posisinya absolut, berarti di sini harus relatif. Oke. Bottomnya 0. Bottomnya 0. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, udah nutup dia ya. Udah nutup, berarti kita bisa kurangin opacity-nya. Opacity 50%. Apa yang terjadi? 1 2 3. Oke, kita salah ngasih posisinya. Posisinya ini bukan di kelas J bawah, tapi di Jumbotronnya. Baik, ya, oke. Nah, kan salah kita kasih posisinya relatifnya supaya dia nggak seperti itu tadi ya. Baik, karena ini isi dari kontenernya atau konten-kontennya ini berada di bawah dari kotaknya ini, dari boxnya ini. Bagaimana kalau kita naikin dengan kita coba coba cek di sini aja deh. Jumbotron masuk ke kelas kontainer, tolong beri kami Z index 1 ya. Z indexnya sudah 1, berarti dia 1 di atas
box itu tadi. Posisinya relatif. 1 2 3 boom ya. Baik. Nih udah mulai menggelap, kita gelapin lagi deh, Mungkin teman-teman bisa customisasi aja sesuai kebutuhan teman-teman ya. Baik, kita coba cek di sini. Oke, aman ya. Aman. Baik. Kita akan coba, ini kan batannya agak melebar ya. Aku maunya batannya ini untuk kasus di apa, jumbotron kita pisahin dari button yang di navbar. Aku mau dia nggak ada border radius. Border radius atau rectangle ini ada sih, cuman kecil gitu, nggak segede ini. Kita coba masuk ke jumbotron. Kita lihat kelas buttonnya apa? BTN. Ini kita ganti deh. Aku maunya warna merah. Udah mengganti nggak? Belum. Baik, udah mengganti ya. Baik. Aku maunya warna merah. Jumbotron, masuk lagi ke kelas BTN. Tolong kasih aku border radius 100 pixel aja. Kita kecilin border radiusnya. Gak ngaruh ya, mau oke persen juga gak ngaruh ya. Baik, kita akan coba dulu cek dengan width nya 50%. Akan kita cek dulu ya, apakah agak terbangga, berarti border radiusnya aja yang nggak bermain ini ya teman-teman ya. Gimana ini supaya bisa bermain? Oke, udah pas nih, berarti kita turunin lagi 50 pixel. Nggak bisa turun lagi ya. Baik, ini kenapa ya nggak mau turun ya? Coba turunin lagi 20%. Udah, oh memang udah turun ya ternyata, tapi turunnya nggak berasa gitu. 10 pixel. Baik, udah agak mengkotak gitu dia ya, agak merounded. Ini kan masih terlalu lebar gitu ya. Aku mau kecilin lagi widthnya 20%. Kita kecilin. Oke, udah cukup. Aku mau dia ada di tengah. Nah, karena kalau kita ngetengahin ini ya, kita cek aja dulu di sini. Kalau kita ngetengahin, oh nggak bisa bro. Berarti ini agak aneh. Kita buat widthnya ya, lebarnya itu di tampilan yang ada di responsif yang ada di desktop. Baik, 1 2 3 jumbotron, tolong panggil kelas BTN, bukan BTS. Aduh Jayus Pak Jayus. Width 20. Aku maunya ini berapa tadi? Berapa widthnya berapa? 30%. Border radiusnya berapa? Tadi 10% ya. Widthnya 20%. Border radiusnya pakai persen atau pixel? Kita lihat pakai pixel border radiusnya. Baik, sudah. Kita ketengahin. Mumpung kita udah bikin kelasnya di sini, kita ketengahin. Margin left 200 pixel. 1 2 3 kurang 800 pixel. Kejauhan 500 pixel. 1 2 3, berarti yang betul 400 pixel tadi ya. Aku mau ketengahin. Nah, pas. Tapi ini belum berlaku di mobile ya. Baik, di mobile akan kita gedein lagi kelas beta-nya. Kita akan gedein 50%. Nah, ini udah cakep. Dan akan aku ketengahin. Margin left 20 pixel. Kurang 50 pixel. Ya, kurang 80 pixel. 1 2 3. Oke, ke tengah. Lowernya di sini agak aneh ya. Tapi di sini udah mulai
bagus gitu ya kan, di edge-nya, karena nggak setiap ininya sama ya. Mungkin teman-teman, mungkin kita akan mempelajari lagi bagaimana sih kita bisa menyesuaikan atau meresponsifnya itu di berbagai macam browser, karena nggak setiap browser itu sama gitu loh. Untuk layout dan ukuran-ukuran yang disediakan oleh setiap browser itu nggak sama. Malah kebanyakan programmer itu memisahkan setiap responsif. Pertama tadi responsif, yang kedua browsernya itu tadi. Kita akan coba cek di sini aja. Cek di sini udah aman, baik. Kita cek yang di sini juga aman, baik. Oke, baik. Mungkin untuk bagian jumbotronnya segitu aja ya. Kawan-kawan, boy-boy semua dapat mempelajarinya di rumah. Perbanyak latihan lagi ya, coba-coba ya. Ini semua juga hasil saya belajar dari YouTube. Oke, mungkin teman-teman dapat mencoba-coba lagi. Oke ya. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue Butul Azizi. See you until next time and bye. Dadah.